Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Riani Dharma Setianingsih akan menyampaikan paparan tentang chapter review berjudul Kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini akan membahas tentang pengertian kepemimpinan administratif dan manajemen, prinsip, model, tipe, gaya, dan faktor kepemimpinan. Pendahuluan. Identitas buku utama. Judul buku Manajemen Mutu Terpadu atau Total Quality Management. Tebal buku 224 halaman dengan ketebalan 23 x 15,5 cm. Buku ini telah ber-ISBN dengan nomor 979-450-376-2. Penulis Dr. Andes M.N. Nasution MSc, tata letak oleh Rizal Koto MA, editor oleh MS Kadafi, Penerbit Galia Indonesia, redaksi Jalan Pramuka Raya nomor 4, Jakarta 13140. Email galia_indonesia@yahoo.com. Pengantar. Buku berjudul Manajemen Mutu Terpadu atau Total Quality Management merupakan sebuah buku atau buku utama dengan tema tentang kepemimpinan manajemen, di mana pembahasan tersebut ditemukan pada bab 10. Sedangkan pada bab 5, halaman 149 sampai 169 memuat tentang definisi kepemimpinan, kepemimpinan manajemen, gaya kepemimpinan, fungsi-fungsi kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, syarat-syarat dan prinsip-prinsip pemimpin yang baik. Bab tersebut juga menjelaskan mengenai perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen yang ditambahkan sebagai pelengkap dalam review ini. Bagaimana ringkasan buku tersebut? Mari simak bersama-sama. Isi ringkasan: 1. Pengertian kepemimpinan. 2. Kepemimpinan manajemen. 3. Prinsip-prinsip kepemimpinan. 4. Gaya kepemimpinan. 5. Tipe-tipe kepemimpinan. Dan 6. Model kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Robbins 1991 mengemukakan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok anggota untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Scree, Same, dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial di mana pemimpinnya mengupayakan partisipasi sukarela sebagai kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau kompetensi individu lainnya dalam suatu kelompok. Menurut Goods dan Davis 1994, halaman 192, mendefinisikan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha atau mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Kepemimpinan manajemen. Salah satu bagian penting dalam manajemen adalah kepemimpinan. Dalam perspektif Total Quality Management, kepemimpinan didasarkan pada filosofi, metode, dan proses kerja secara berkesinambungan yang nantinya akan memperbaiki kualitas, biaya, produktivitas, dan pada gilirannya juga untuk meningkatkan daya saing. Filosofi yang dikemukakan oleh Deming ini menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil sebagai berikut. 1. Perbaikan kualitas. 2. Penurunan biaya. 3. Peningkatan produktivitas. 4. Penurunan harga. 5. Peningkatan pangsa pasar. 6. Kelangsungan hidup yang lebih lama. 7. Lapangan kerja yang lebih luas. Dan 8. Peningkatan investasi. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Menurut Scholtes dalam Goods dan Davis 1994 halaman 197 sampai 199, prinsip-prinsip dalam kepemimpinan meliputi A. Fokus pada pelanggan. Hal ini bertujuan utama untuk memenuhi harapan pelanggan melalui suatu cara yang memberikan nilai abadi kepada pelanggan. B. Obsesi terhadap kualitas. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap karyawan secara agresif berusaha mencapai kualitas dalam rangka melampaui harapan pelanggan
baik internal maupun eksternal. Pemahaman mengenai struktur pekerjaan. Proses pekerjaan perlu dianalisis untuk menentukan susunan struktural yang tepat atau organisasi, urutan pekerjaan, alat yang digunakan, dan lain-lain. Bila struktur optimum tercapai, selanjutnya dianalisis, dievaluasi, dan dipelajari terus-menerus dalam rangka menyempurnakan. D. Kebebasan yang terkendali. Pengendalian yang dimaksud adalah pengendalian manusia terhadap metode dan proses kerja. E. Kesatuan tujuan. Seorang pemimpin bertanggung jawab dalam menentukan dan menyampaikan misi organisasi secara jelas dan seksama agar karyawan memahami, meyakini, dan bertanggung jawab terhadap misi tersebut. F. Mencari kesalahan dalam sistem. Diperlukan perubahan dalam fokus atau penekanan terhadap penilaian kesalahan karena adanya penilaian masalah menjadi sistem dalam rangka menemukan dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan sistem. G. Kerjasama dalam tim. Kerjasama tim akan memberikan hasil yang lebih baik. H. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Dalam era teknologi tinggi, mesin yang paling penting dalam lingkungan kerja adalah pikiran manusia. 5. Gaya kepemimpinan. A. Kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan ini disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Artinya, pemimpin yang mengikuti pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu pada bawahannya. Kelemahan dari kepemimpinan ini adalah keputusan yang diambil tidak bersifat efektif dalam jangka panjang. B. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini disebut juga dengan istilah kepemimpinan konsensus atau konsultatif. Artinya, dalam setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan karyawan yang harus melaksanakan keputusan. Kelemahan dari kepemimpinan gaya ini adalah bahwa keputusan yang diambil tidak selalu yang terbaik karena sesuai dengan sifatnya cenderung menghasilkan keputusan yang disukai bukan keputusan yang tepat. Dan juga mengarah pada kompromi yang pada akhirnya memberikan hasil yang kurang diharapkan. C. Kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini disebut juga kepemimpinan terbuka, bebas, non-direktif. Artinya, kepemimpinan ini sedikit sekali dalam memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan, yaitu hanya menyajikan informasi mengenai suatu permasalahan dan memberi kesempatan kepada anggotanya untuk mengembangkan strategi pemecahannya. Kelemahan, pembentukan konsensus banyak membuang waktu dan hanya bisa berjalan bila semua orang terlibat memiliki komitmen terhadap kepentingan utama organisasi. D. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Disebut juga kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Pemimpin gaya ini selalu meminta anggota tim untuk memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ada. Kelemahan, gaya kepemimpinan ini memiliki fokus yang sempit. E. Kepemimpinan situasional. Dikenal dengan kepemimpinan tidak tetap atau kontingensi. Kepemimpinan situasional menerapkan gaya tertentu berdasarkan pertimbangan faktor-faktor seperti pemimpin, pengikut, dan situasi. Kelemahan, keputusan yang diambil hanya mempertimbangkan aspek-aspek jangka pendek saja. 2 kelompok tipe-tipe kepemimpinan. A. Kepemimpinan formal. Ciri-ciri kepemimpinan formal antara lain: 1. Diangkat secara resmi dan ada legitimasi hukum atau de facto. 2. Dapat dimintakan pertanggungjawaban dan pertanggunggughatan. 3. Memerlukan persyaratan formal. 4. Mendapat imbalan jasa berupa gaji, tunjangan, dan lain-lain. B. Kepemimpinan informal. Ciri-ciri kepemimpinan informal antara lain: 1. Tidak diangkat secara resmi dan tidak ada legitimasi hukum. 2. Dapat diterima berbagai pihak. 3. Ditunjuk dan diakui serta diangkat masyarakat. 4. Tidak mendapat imbalan jasa berupa gaji, tunjangan, dan lain-lain. 5. Tidak memerlukan persyaratan formal. 6. Dimintakan pertanggungjawaban secara moral. 7.
Diperoleh karena karisma, keturunan, kekayaan, status sosial, berprestasi, dan lain-lain. Model kepemimpinan. Ada 4 model kepemimpinan menurut Susatyo. Antara lain, A. Kepemimpinan diktator. Kepemimpinan diktator atau dictatorial leadership style ini mencapai tujuan yang dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta ancaman hukuman. Pemimpin menganggap bawahan sebagai pelaksana dan pekerja saja. B. Kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis atau autocratic leadership style menerapkan bahwa segala keputusan ada di tangan pemimpin tanpa menghargai pendapat bawahan. C. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis atau democratic leadership style mengedepankan peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan secara musyawarah. Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam kepemimpinan ini antara lain, keputusan serta tindakan yang lebih objektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Namun ada juga kelemahannya adalah keputusan atau tindakan terkadang lamban, rasa tanggung jawab kurang, serta keputusan yang dibuat terkadang bukan suatu keputusan yang terbaik. D. Kepemimpinan santai. Kepemimpinan santai atau laissez-faire leadership style, ini segala keputusan diserahkan kepada bawahan. Jadi setiap anggota organisasi dapat melakukan kegiatan masing-masing sesuai dengan kehendak masing-masing pula. Hasil referensi. 1. Kelebihan buku. A. Buku utama membahas tentang kepemimpinan dan kerjasama tim. Bab ini berisi bahasan mengenai definisi dan karakteristik kepemimpinan, perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen, kepemimpinan manajemen yang berkualitas, gaya kepemimpinan, penerapan kepemimpinan, serta kerjasama tim yang di dalamnya membahas tentang arti, faktor-faktor keberhasilan, serta penghambat kerjasama. Namun yang difokuskan dalam chapter review ini mengenai pembahasan definisi atau pengertian kepemimpinan, kepemimpinan manajemen, gaya kepemimpinan, serta prinsip kepemimpinan. B. Pembahasan mengenai model dan tipe kepemimpinan yang kami menemukan pada buku pembanding, yaitu buku yang berjudul Pengantar Manajemen yang ditulis oleh Susatyo Herlambang. C. Pokok bahasan yang ada berdasarkan buku utama, ditulis secara jelas dan detail, serta ditunjang dengan berbagai bagan serta diagram yang semakin memperkuat penjelasan. D. Pembahasan mengenai pengertian kepemimpinan memuat beberapa pendapat para ahli yang menyatakan definisinya masing-masing dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Setelah pendapat dari berbagai para ahli, kemudian ada pembahasan mengenai kesimpulan akhir tentang pengertian kepemimpinan. Tidak hanya mengenai pengertian kepemimpinan saja yang disampaikan, dalam buku ini juga menyampaikan tentang karakteristik seorang pemimpin. Pembahasan ini tentunya menambah referensi dan pengetahuan, serta dapat untuk menjadikan motivasi kepada pembaca tentang sifat atau karakteristik seorang pemimpin yang ideal. Seperti halnya buku utama, buku penunjang juga berisi tentang pengertian kepemimpinan. Namun pada buku penunjang ini, referensi yang digunakan untuk menyampaikan pengertian kepemimpinan tidak selengkap pada buku utama. F. Pada pembahasan mengenai kepemimpinan administratif dan manajemen, pada buku utama banyak memberi informasi mengenai manajemen. Di antaranya pengertian manajemen, perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Terdapat tabel dan juga diagram yang digunakan untuk menjelaskan kedua hal tersebut. Ini sangat memudahkan pembaca untuk memahaminya. Di samping menjelaskan perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen, buku ini juga membahas secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan kepemimpinan manajemen. Dilengkapi juga dengan keterangan mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan. Ada 8 prinsip yang dibahas dalam buku ini. Sebagai pelengkap pembahasan mengenai kepemimpinan manajemen adalah tentang bagaimana cara untuk menuju pada kepemimpinan manajerial yang berkualitas. G.
Pembahasan mengenai gaya kepemimpinan pada buku utama menyampaikan 5 gaya kepemimpinan. Tidak hanya pengertiannya saja yang dijelaskan, tetapi juga kelemahan-kelemahan pada masing-masing gaya. Dengan mengetahui tentang pengertian dan kelemahan-kelemahannya, diharapkan para pembaca nantinya dapat memilih gaya mana yang akan dipilih. H. Gaya kepemimpinan yang dibahas pada buku utama dibahas juga pada buku penunjang. Namun pada buku penunjang menggunakan istilah model kepemimpinan. Ada 4 model atau gaya kepemimpinan. Walaupun ada sedikit perbedaan istilah antara kedua buku tersebut, tetapi pada intinya sama, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca, tetapi justru akan menambah pengertian tentang gaya atau model kepemimpinan. Kelemahan buku. A. Pada buku utama tidak membahas materi tentang tipe-tipe kepemimpinan. Sedangkan di buku penunjang ada pembahasan mengenai tipe-tipe kepemimpinan, tetapi yang disampaikan hanya poin-poinnya saja. Sehingga bagi pembaca merasa kurang sekali memperoleh penjelasan mengenai hal tersebut. B. Pada buku utama, tabel, diagram maupun bagan yang digunakan tidak menyertakan penjelasan secara khusus, sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai maksud atau pengertian bagi pembaca. C. Di buku utama tidak membahas mengenai model dan tipe kepemimpinan, sehingga pembaca menggunakan buku penunjang untuk menemukan penjelasan kedua hal tersebut. D. Pada buku utama ada penjelasan yang tidak mencantumkan sumber referensi, yaitu pada pembahasan tentang gaya kepemimpinan. Sedangkan pada buku penunjang sudah mencantumkan sumber referensinya. E. Pada buku utama tidak ditemukan pembahasan secara lengkap mengenai kepemimpinan administrasi dan manajemen, namun hanya membahas kepemimpinan manajemen saja, sehingga diperlukan buku penunjang untuk melengkapinya. F. Sedangkan pembahasan mengenai faktor-faktor kepemimpinan tidak ditemukan baik pada buku utama maupun buku penunjang. Buku yang direview adalah buku utama Manajemen Mutu Terpadu, penulis M.N. Nasution, MSc. Buku penunjangnya adalah Pengantar Manajemen atau Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen. Penulisnya adalah Susatyo Herlambang. Demikian paparan chapter review dari kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan mohon saran dan masukannya demi kemajuan dan pemahaman penulis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.